Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersama kami, Himpunan Mubalik Bandung, 5 menit menata hati menjelang berbuka. Sahabat-sahabatku, tak terasa kita sudah berada di sore hari dan sebentar lagi akan menjelang azan maghrib berkumandang. Namun untuk menemani sebelum masuk kepada azan maghrib yang bentar lagi akan berkumandang, saya akan mencoba menyampaikan salah satu tema, yaitu tentang tawakal. Arti kata tawakal tersebut itu adalah dari pasrah atau berserah. Maka tidak ada kepasrahan atau tidak ada tawakal sebelum adanya ikhtiar, usaha, daya, dan upaya. Maka setelah semua itu sudah dijalankan atau sudah dilakukan, maka barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu kisah, yakni ketika Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar yang hendak beliau akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sebelum menuju ke Madinah, beliau singgah terlebih dahulu ke tempat yaitu yang dimana sebagai perlindungan, Gua Sur namanya. Maka Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam Gua Sur untuk mencari tempat perlindungan. Tiba-tiba setelah beliau ada di dalam gua tersebut, terdengar orang-orang yang mencari keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Bahkan ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad berada dalam Gua Sur, kekhawatiran, ketakutan yang dialami atau yang dirasakan oleh Abu Bakar itu semakin memuncak. Pas ketika musuh atau orang-orang yang hendak mencari, mereka sudah berada di depan mulut gua. Kalau seandainya mereka melihat ke bawah, maka mereka akan mengetahui keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke bawah, maka mereka akan menemukan kita." Tapi apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tentunya kalau kita melihat sekilas tentang kisah tersebut, kekhawatiran yang dirasakan Abu Bakar itu luar biasa. Karena beliau sadar ketika musuh melihat mereka ke bawah, pasti mereka akan mengetahuinya. Tapi Nabi Muhammad SAW sangat meyakinkan bahwasanya janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, karena Allah beserta kita. Apa yang menjadi tawakalnya? Mereka semua sudah mencari tempat perlindungan untuk menjadikan tempat perlindungan itu jadi daya, upaya, atau usaha agar tidak ditangkap, agar tidak diketemukan tempat perlindungan mereka. Dan akhirnya ketika sudah terjadi puncaknya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berpasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah lagi. Ketika peperangan pertama, perang Badar, yang pada waktu itu pasukan Muslim dikerahkan hanya 313 pasukan, dan kafir Quraisy sampai 1000 pasukan. Bahkan mereka kafir Quraisy dilengkapi dengan persenjataan yang sangat lengkap. Sehingga pas ketika perang berkecamuk, maka Nabi Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam tenda. Yang hari itu yang panik adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, sampai-sampai beliau mundar-mandir, khawatir, sampai-sampai sorban yang dikenakan jatuh. Tetapi datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan mengambil sorban tersebut, diberikan kepada Rasulullah sembari berkata, "Ya Rasulullah, janganlah engkau cemas, karena Allah senantiasa akan mengijabah dan mendengar doa-doa hambanya." Sahabatku yang dirahmati Allah, ini kebalik. Kalau di Gua Sur,
Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar. Tapi kalau di perang Badar, Abu Bakar yang menenangkan Nabi Muhammad. Apa hikmah dari tawakal ini? Semua ada proses, semua ada usaha, ada upaya, ada jalannya. Maka ketika sudah fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika kita sudah melakukan semuanya, maka bertawakallah kepada Allah. Hari ini kita berpuasa, setekah pola kita agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Menahan lisan kita, menahan tangan kita, berfokus agar senantiasa memperbanyak amal ibadah. Dan setelah itu adalah kita bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah, supaya setiap langkah kita, tindakan kita ini mendapatkan keridhoannya. Sahabatku, itu saja mungkin barangkali. Sebentar lagi azan akan berkumandang. Selamat berbuka dan mudah-mudahan saum kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.